Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gua mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Film bergenre action horror yang dirilis pada tahun 2018 ini merupakan sebuah film dengan latar belakang Perang Dunia Kedua yang kemudian dikemas menjadi sebuah film yang sangat menarik dan dipenuhi dengan ketegangan, sehingga mampu memberikan tontonan yang asik untuk dinikmati. Lalu, apakah film ini benar-benar menarik untuk disaksikan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita bermula ketika pesawat Amerika membawa pasukannya memasuki wilayah Jerman demi menjalankan misi penting. Lalu seorang sersan bernama Rensin memberitahukan kepada anak buahnya jika misi mereka menghancurkan sebuah menara pengganggu radio yang berada di tengah kota Jerman. Si sersan juga mengatakan jika ada lebih 120.000 pasukan sekutu yang akan menyerang. Dan karena itulah mereka butuh bantuan udara agar tentara sekutu bisa menembus pertahanan negara Jerman. Namun ketika pasukan Amerika sudah memasuki wilayah Jerman, tiba-tiba pesawat mereka dibombardir oleh pasukan Nazi hingga mampu menghancurkan satu persatu pesawat Amerika. Dan seketika keadaan pun berubah menjadi sangat mengerikan. Singkat cerita, setelah kejadian mengerikan tersebut, banyak sekali prajurit Amerika yang tewas akibat serangan musuh. Akan tetapi, masih ada beberapa prajurit yang selamat. Mereka adalah Boyce dan Corporal Ford. Namun, naas bagi sersan Rensin, ketika berhasil mendarat, ternyata ia sudah dikepung oleh tentara Nazi. Ketika melihat atasannya telah tewas, Boyce pun berinisiatif untuk melawan. Namun Ford malah melarang dan ia memerintahkan Boyce melanjutkan misinya. Di saat Ford dan Boyce tengah asik melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan 3 orang tentara yang masih selamat. Mereka adalah Tibet, Dawson, dan seorang fotografer bernama Cash. Beberapa lama kemudian, ketika mereka berlima sedang mengobrol, tanpa disengaja, Dawson menginjak sebuah ranjau dan tewas di tempat. Melihat itu, Corporal Ford menyuruh yang lain untuk berjalan mengikuti jalurnya, agar mereka bisa melewati ladang ranjau itu dengan aman. Setelah sampai di tempat aman, mereka pun berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dan beberapa lama kemudian, Boyce dan yang lainnya melihat ada seorang wanita yang sedang sendirian berjalan di tengah hutan. Kemudian mereka pun mulai menginterogasi si wanita yang bernama Chloe. Ternyata Chloe tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Lalu Ford meminta Chloe untuk mengantarkan mereka ke desa tempatnya tinggal. Beberapa lama kemudian, Ford dan yang lainnya tiba di rumah Chloe. Dan ternyata di rumah itu hanya ada adik dan bibinya. Dengan baik, Chloe membiarkan mereka tinggal dan bersembunyi untuk sementara waktu, karena ia merupakan orang Jerman yang sangat membenci tentara Jerman. Ternyata tempat tinggal Chloe merupakan desa terdekat dengan menara yang akan mereka hancurkan. Akan tetapi karena jaraknya sangat dekat, banyak tentara Jerman yang berpatroli setiap malam dan membunuh siapa saja yang dianggap mencurigakan. Mengetahui hal itu, mereka lalu mencoba merencanakan sesuatu agar bisa memasuki menara. Akan tetapi karena kalah jumlah, mereka tidak ingin mengambil resiko. Dan jika memaksa, itu sama saja dengan bunuh diri. Menyadari itu, untuk sementara waktu, Ford memerintahkan anak buahnya berjaga-jaga di luar agar keadaan tetap aman.
Kemudian ketika Boyce mencoba untuk memeriksa keadaan, ia mendengar ada suara aneh yang keluar dari kamar bibinya Chloe. Lalu dengan rasa penasaran, Boyce mencoba memberanikan diri untuk pergi ke kamar itu. Dan tidak lama kemudian terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Setelah melihat wajah sang bibi yang sangat menyeramkan, tiba-tiba Chloe datang dan mengatakan jika bibinya sedang sakit. Lalu Boyce pun bertanya apa yang telah terjadi kepada bibinya. Lalu Chloe memberitahukan jika sang bibi berubah setelah tentara Jerman membawanya pergi. Tidak lama berselang, tiba-tiba datang seorang pimpinan tentara Nazi bernama Wagner dengan membawa beberapa anak buahnya. Melihat Wagner berada di rumahnya, Chloe pun berharap semoga Wagner tidak mengetahui jika ia telah menyembunyikan pasukan Amerika di rumahnya. Namun sepertinya Wagner menyadari jika di rumah Chloe ada sesuatu yang aneh. Kemudian Wagner memanggil anak buahnya untuk memeriksa keadaan. Melihat itu, Chloe pun nampak ketakutan. Namun ketakutan itu mereda ketika dengan santainya sang adik Chloe yang bernama Paul muncul di depan tentara Nazi sambil membawa mainannya. Setelah mengetahui hanya ada Paul di loteng, anak buah Wagner langsung bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian Wagner yang sangat menyukai Chloe tanpa membuang-buang waktu langsung memaksa Chloe untuk melayani nafsu birahinya yang sudah bergejolak. Melihat perbuatan bejat yang dilakukan oleh Wagner, tanpa banyak berpikir, Boyce yang tidak bisa menahan diri dengan berani keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Chloe. Setelah berhasil menangkap Wagner, Ford lalu memerintahkan Boyce memanggil Tibet dan Cash untuk segera kembali. Namun karena Boyce tidak mengetahui di mana Tibet dan Cash, tanpa ia sadari Boyce sudah berada di dekat pintu masuk ke menara. Kemudian tanpa disengaja, Boyce melihat suatu kejadian yang paling mengerikan. Dengan mata kepalanya sendiri, Boyce menyaksikan di saat tentara Nazi mengeksekusi para tahanan yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, Boyce pun kembali melanjutkan mencari teman-temannya. Namun ketika Boyce terlalu fokus mencari teman-temannya, tiba-tiba sebuah masalah kecil pun muncul, hingga membuat Boyce terpaksa harus masuk ke dalam truk yang dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Nazi. Dan lebih sialnya lagi, truk yang Boyce naiki malah masuk ke dalam benteng pasukan Nazi. Akan tetapi nasib baik masih berpihak kepada Boyce, karena ia masih bisa keluar dari truk itu dengan selamat. Namun masalah baru pun muncul. Boyce yang tidak tahu jalan keluar dari benteng musuh merasa kebingungan untuk menemukan cara agar ia bisa keluar dari tempat itu. Ketika Boyce masih berusaha mencari jalan keluar, ternyata di dalam benteng itu ia melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh tentara musuh. Sampai pada akhirnya Boyce masuk ke ruangan laboratorium yang dimiliki oleh tentara Nazi. Dan di tempat itu Boyce menemukan sebuah alat suntik yang berisi serum. Setelah itu Boyce yang masih berusaha untuk keluar tiba-tiba melihat temannya yang bernama Jacob berada di tempat itu dalam keadaan masih hidup. Namun ketika Boyce ingin melepaskan Jacob, tidak lama kemudian datang tentara Nazi dan seorang dokter yang sedang melakukan suatu eksperimen kepada salah satu mayat yang ada di lab itu. Dan lagi-lagi Boyce menyaksikan suatu kejadian aneh yang dilakukan oleh si dokter. Dengan melakukan suatu eksperimen membuat orang yang sudah mati hidup kembali menggunakan sebuah serum yang Boyce temukan. Lalu setelah keadaan aman, tanpa berlama-lama Boyce langsung membawa Jacob keluar dari tempat itu.
Singkat cerita, ketika Boyce berhasil membawa Jacob ke rumah Chloe, Ford pun merasa heran bagaimana ia bisa masuk ke dalam benteng Nazi. Lalu dengan panik dan ketakutan, Boyce mengatakan jika jauh di dalam benteng tersebut, pasukan Nazi melakukan suatu eksperimen kepada para tahanan dan orang-orang yang sudah mati. Kemudian untuk mengetahui tentang eksperimen itu, Ford lalu menunjukkan serum tersebut kepada Wagner dan menanyakan tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Akan tetapi Wagner hanya menjawab jika ia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para dokter. Namun karena terus disiksa, akhirnya Wagner pun memberitahukan jika para tahanan dan penduduk desa dijadikan bahan percobaan agar hidup mereka berguna dan berkontribusi membantu tentara Nazi untuk memenangkan perang ini. Mendengar itu, Ford mulai menginterogasi Wagner untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang ada di benteng tersebut. Namun Ford harus terlebih dahulu memaksa Wagner dengan menyiksanya agar ia bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keesokan harinya mereka pun mulai menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Karena dalam waktu beberapa jam lagi pasukan sekutu akan tiba di wilayah Jerman. Karena satu-satunya cara hanya dengan menerobos pintu masuk, lalu Ford memerintahkan Case membawa Wagner untuk dijadikan sandera. Kemudian ketika Case melepaskan ikatan untuk membawa Wagner, tiba-tiba Wagner berusaha melawan, hingga ia berhasil meraih pistol milik Case dan langsung menembaknya. Mendengar adanya kekacauan, Ford dan yang lainnya langsung bergegas membantu Case. Akan tetapi karena luka yang sangat parah, Case yang sudah tidak bisa ditolong akhirnya tewas di tempat. Lalu Boyce yang masih tidak rela atas kematian Case mengambil serum yang ia bawa dan langsung menyuntikkannya ke tubuh Case. Tidak lama kemudian ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Case terbangun dan bertindak sangat aneh. Ternyata efek dari serum yang disuntikan mulai bekerja dan menjadikan Case seperti mayat hidup. Melihat itu, dengan terpaksa Ford langsung menembaknya. Akan tetapi Case masih bisa bangkit. Lalu tanpa banyak berpikir, Boyce langsung menyerang Case hingga berhasil membunuhnya. Wagner yang melihat situasi sedang kacau berhasil memanfaatkan situasi dengan melarikan diri. Akan tetapi ketika turun dari loteng, ia melihat Paul dan langsung membawanya sebagai sandera. Namun Ford yang menyadari Wagner melarikan diri langsung bergegas mengejarnya. Akan tetapi Ford tidak menyadari jika di luar rumah Chloe ada banyak tentara musuh. Hingga pada akhirnya terjadilah baku tembak antara pasukan Amerika dan tentara Nazi. Namun Ford dan yang lainnya berhasil mengalahkan para tentara musuh. Akan tetapi Wagner masih bisa melarikan diri dengan membawa Paul. Setelah kejadian itu, Ford lalu memerintahkan mereka untuk segera menuju benteng dan meledakkannya. Akan tetapi Boyce merasa mereka harus menyelamatkan Paul dan menghancurkan lab mereka. Namun Ford melarangnya karena meledakkan lab bukan misi mereka. Mendengar itu, Boyce pun marah karena ia bisa membawa mereka masuk ke lab, lalu meledakkannya dari bawah agar menara itu runtuh. Karena Boyce bersikeras, lalu Ford pun menyetujuinya. Walaupun Ford yakin jika meledakkan menara itu dari dalam, peluang mereka kecil untuk bisa keluar. Di dalam benteng, Wagner yang terluka parah langsung masuk ke lab dan mencari serum. Namun dokter yang berada di lab melarangnya karena serum itu belum stabil.
dan belum pernah dicoba kepada manusia yang masih hidup. Akan tetapi Wagner tidak mempedulikan hal itu, dan kemudian di tempat lain, Ford dan yang lainnya membuat satu rencana agar bisa memasuki menara itu dengan aman. Lalu ia pun mulai berbagi tugas, siapa yang akan mengalihkan dan siapa yang akan menerobos masuk ke benteng. Kemudian Chloe diberikan tugas untuk memancing tentara Nazi agar mengikutinya. Setelah berhasil menangkap salah satu seorang tentara Nazi, mereka membiarkan si prajurit tersebut kembali ke benteng. Lalu ketika si prajurit sudah berada di benteng, ternyata motor yang ia gunakan sudah dipasangi oleh bom, dan kemudian ketika bom tersebut meledak, lalu Jacob dan Tibet mulai menyerang dan membantai semua prajurit musuh yang berjaga-jaga di pintu masuk tanpa tersisa satu orang pun. Ketika Jacob dan Tibet berhasil mengalihkan perhatian para musuh, kemudian Ford, Boyce, dan Chloe masuk ke dalam benteng melalui saluran air. Namun ketika sudah berada di dalam, Chloe lebih memilih pergi untuk menyelamatkan adiknya. Setelah berpisah dari Chloe, Ford dan Boyce langsung bergegas menuju menara radio untuk memasang bom. Di tempat lain, ternyata Chloe berhasil menyandra tentara Nazi agar menunjukkan di mana adiknya ditahan. Akan tetapi Chloe tidak menyadari jika ia sedang ditipu oleh tentara tersebut. Lalu ketika si tentara ingin membunuh Chloe, tiba-tiba dengan cepat Boyce datang menolong Chloe. Setelah berhasil menyelamatkan Chloe, Boyce kemudian mengajaknya menuju lab karena Boyce meyakini jika Paul disandra di ruangan itu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan Paul dan langsung menyelamatkannya. Melihat Chloe sudah bersama dengan adiknya, Boyce pun menyuruh mereka untuk segera keluar karena ia harus menyelesaikan misinya meledakkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, ketika Chloe hendak memasuki saluran air, tiba-tiba monster ciptaan Nazi berhasil menangkap dan menyerang Chloe. Namun dengan usaha kerasnya, Chloe berhasil melumpuhkan si monster dan kabur dari tempat itu. Akan tetapi, si monster berhasil bangkit dan langsung memburu Chloe. Mengetahui si monster memburu dirinya dengan berani, Chloe pun menyerang si monster dengan senjata apinya. Hingga pada akhirnya Chloe berhasil membunuh si monster dengan membakarnya hidup-hidup. Di dalam lab ketika Boyce sedang sibuk memasang bom, tiba-tiba si dokter datang sambil menodongkan senjatanya. Akan tetapi Boyce masih mampu melawan, sampai pada akhirnya si dokter pun tewas di tangan Boyce. Di luar benteng terlihat Tibet dan Jacob yang sedang sibuk menghadapi serangan dari tentara musuh. Tiba-tiba Paul yang sedang ketakutan datang di tengah-tengah peperangan. Melihat itu, dengan cepat Tibet datang untuk menolong Paul. Namun ketika mereka sedang terdesak, Chloe pun datang dan langsung menghabisi tentara musuh dengan senjatanya. Di dalam benteng ketika Ford sedang asik memasang bom, tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya Wagner yang sudah berubah menjadi makhluk jadi-jadian dan langsung menghajar Ford. Kali ini dengan kekuatan yang dimilikinya, Wagner mampu membuat Ford benar-benar tidak berdaya. Namun ketika Wagner hendak menghabisi Ford, tiba-tiba Boyce datang untuk menolongnya. Akan tetapi Wagner yang sudah sangat kuat malah berbalik menghajar Boyce habis-habisan. Melihat Wagner yang sedang sibuk menghajar Boyce, Ford pun memanfaatkan situasi itu untuk bisa melepaskan diri. Lalu setelah berhasil melepaskan diri, Ford yang sudah terluka sangat parah dengan terpaksa menyuntikkan tubuhnya dengan serum
agar ia bisa memiliki kekuatan untuk melawan Wagner. Kemudian ketika Wagner masih asik menghajar Boyce, dengan cepat Ford pun langsung menyerangnya. Kemudian dengan kesalnya Wagner langsung menyerang Ford. Namun kali ini Ford berhasil melawan balik dan menghajar Wagner. Akan tetapi Wagner yang lebih kuat dari Ford mampu membalikkan keadaan hingga membuat Ford kewalahan. Lalu ketika Wagner merasa ia akan memenangkan pertarungan, lagi-lagi Boyce berhasil menggagalkan kemenangan yang dimiliki oleh Wagner. Setelah berhasil menyerang Wagner dengan cepat, Boyce langsung membawa pergi Ford. Akan tetapi ketika mereka ingin keluar, Ford memilih untuk tetap tinggal karena ia menyadari jika dirinya tidak akan bisa bertahan. Lalu Ford memerintahkan Boyce untuk segera meninggalkan benteng, karena Ford berinisiatif meledakkan dirinya agar apa yang ada di tempat ini terkubur selama-lamanya. Dan tidak lama berselang ketika para manusia hasil eksperimen mulai bangkit, sambil memegang bom di tangannya, Ford pun tersenyum karena kali ini Nazi akan kalah. Ketika bom sudah diledakkan dengan cepat, Boyce langsung bergegas pergi mencari jalan keluar. Jika tidak, ia juga akan terkubur tertimpa bangunan yang runtuh. Namun sampai pada akhirnya Boyce bisa keluar dari benteng itu dengan selamat. Dan tidak lama kemudian akhirnya Boyce bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya yang menunggu dirinya di desa. Dan setelah itu film pun